Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini gue mau melakukan ini ya, ganti oli secara rutin. Ganti oli sekalian membersihkan bagian filter oli yang ada di bagian dalam bak kopling ya. Kalau begitu kita langsung mulai saja. Pertama kita ganti olinya dulu ya. Ya, selagi kita menunggu olinya turun semua, langkah selanjutnya gue mau membersihkan filter oli ya, dan juga sekalian nantinya ngebuka fairing sebelah kanan biar kita gampang buang air radiatornya ntar ya. Oke, lanjut. Ya, ini dia filter udara gua. Filter udara gua tuh udah diganti menjadi apa namanya, yang stainless ya, bukan yang bawaan pabrik lagi. Jadi ini bisa dibersihkan menggunakan air. Ya, gue coba cuci dulu ya. Iya, kita lanjut lagi. Tadi gue udah ini ya, nyuci filter udara gue dan lagi dijemur. Gue juga udah ngebuka fairing ini sebelah kanan. Jadi langkah selanjutnya tuh kita harus kuras air radiator, yaitu dengan kunci T8. Kita buka baut yang sebelah sini ya. Ini tuh adalah saluran pembuangan ya. Oke, kita lanjut lagi. Ditampung airnya ya, karena masih bisa digunakan lagi. Kita simpan bautnya. Kenapa airnya tidak langsung turun? Karena ini tutupnya masih terpasang ya di atas nih. Jadi kita buka tutupnya biar supaya air radiatornya ngalir ke bawah ya. Ya, tutupnya udah dibuka, jadi air radiatornya bisa ngalir keluar. Sebenarnya masih ada yang ketahan ya ini air radiatornya, jadi motornya harus dimiringin dulu. Coba karena posisinya di pedok, jadi pedoknya harus dilepas dulu ya. Radiatornya kita simpan dulu airnya. Selanjutnya kita coba singkirkan dulu tadi ya oli yang udah terbuang, sama kita pasang baut tap olinya supaya nggak kelupaan. Oli dan juga air radiator udah kita kuras. Selanjutnya itu kita harus buka bagian bak kopling untuk membersihkan filter oli yang ada di dalam situ ya. Pertama-tama tuh kita coba lepas bagian tali koplingnya dulu ya. Setelah tali koplingnya udah lepas, kita bisa buka bagian baknya ya, bak koplingnya. Di sini kita juga masih memakai kunci T8. Kunci T8 untuk ngebuka. Kita bukanya secara ini ya, zigzag ya.
Ya, karena bentar lagi mau buka, jangan lupa bagian bawahnya dialasin aja ya. Soalnya ini kalau dibuka pasti bocor sama oli. Aku taruh sini aja. Nah, kita buka pelan-pelan. Sini perhatikan ada packingnya. Ternyata pakainya sobek, jadi kita ganti aja ya. Kalau gue ya, sebelum gue bongkar bak kopling pasti gue sedia packing cadangan dulu. Jadi kalau misalkan pas dibongkar packingnya sobek, masih ada cadangannya. Ntar gua update dulu filternya di sana. Packing cadangannya. Ya, kita lebih dekat lagi. Nah, dimana bagian filter olinya posisinya tuh di sini ya. Coba kita cek dulu. Ini terakhir gua bongkar 7 bulan yang lalu. Selama pemakaian 7 bulan, apakah sudah ada gram-gram yang tersaring di sini? Tarik aja. Ya. Ada sedikit ground pump ya, tapi ini masih batas aman. Nah, ini adalah salah satu apa ya, part yang sangat penting untuk dicek nih. Soalnya kenapa? Biasanya kalau kasus-kasus yang olinya telat naik atau apa gitu ya, yang bisa mengakibatkan headnya rusak, nokenasnya kena, baret-baret bahkan kegerus, itu karena filter olinya mampet. Ini kita harus sebisa mungkin sih rutin, mungkin ya setahun sekali lah harus dicek. Nah, kalau tuh selama 7 bulan gua kemarin masih bersih kan ya, itu harus dicek terus selama setahun sekali, supaya ntar juga pemakaian jangka panjangnya enak ya, supaya tidak jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena soalnya kalau udah pernah ganti head itu harganya mahal ya. Setidaknya tuh kalau ganti head satu set, sebenarnya kan kalau Cyber itu kan noken asnya nyatu ya, sama dudukan noken as sama bagian headnya itu nyatu, jadi nggak bisa beli noken asnya doang sama dudukannya gitu, jadi harus ganti satu set. Dan itu kemungkinan perkiraan harganya semua ya, headnya aja 2 juta, belum segala macamnya tuh kayak jasa bongkar pasangnya segala macam tuh bisa sampai 3 juta totalnya. Kalau udah kayak gini bisa dilap aja ya pakai tisu atau gimana, atau pakai lap supaya bersih lagi. Sangat penting ini soalnya kalau filter oli udah mampet, jadi pasokan oli yang ke atas tuh sangat berkurang. Itu yang mengakibatkan bagian headnya kena. Kalau udah kena biasanya bunyinya kelotok-kelotok kasar banget, itu karena pelumasannya kurang. Itu yang disebut oli nggak naik ya, karena di bagian filternya kesumbat. Ya, udah bersih lagi ya, udah nggak ada filter-filter yang ketinggalan lagi, gram-gram yang ketinggalan nggak ada lagi. Kita bisa pasang lagi di sini.
taruh set sampai ke tempat sampai rapat. Jika sudah semua, kita ini ya pasang packingnya teman. Sebelum dipasang packing itu packing sebelumnya yang masih menempel di pinggiran ini ya blok mesin tuh dibersihkan supaya packing baru bisa menempel dengan sempurna dan juga tidak terjadi kebocoran ya. Tadi gue udah bersihin ini, bekas olinya juga udah dibersihkan ya. Packing barunya di sini ya. Ya udah gue pasang packingnya, tinggal dipasang ke blok mesinnya. Ya kita pasang. Ya setelah semuanya siap, kita akan ini ya pasang baut-bautnya. Caranya itu kita coba masukkan dulu satu persatu, kencangkan menggunakan tangan dulu ya. Setelah udah pas semua baru kita kencangkan menggunakan kunci T8. Cuman itu harus ini ya metodenya silang supaya tidak patah bautnya. Ya kita pasang dulu ya baut-bautnya. Selanjutnya kita coba pasang dan setting tali koplingnya lagi ya, karena semua bautnya udah dikencangkan tadi. Sambil dites. Selanjutnya kita isi olinya ya. Ya. Oli CBR dan kawan-kawan tuh seperti CB, Supra GTR, Sonic itu kapasitasnya 1,2 liter ya. Usahakan jangan kurang dari itu, karena itu efeknya bisa lumayan fatal ya kalau misalkan dipakai jarak jauh, apalagi kalau jalan ganti oli, karena pasokan yang ke atas itu agak lambat, tidak banyak. Kita pasang dulu olinya. Kita isi yang seliter dulu di sini. Lalu kita tuangkan yang 200 ml nya. Pastikan lagi bagian tap olinya kencang ya. Coba kita cek. Ya, udah kencang. Setelah semua beres, kita langkah selanjutnya isi air radiatornya dulu ya. Ini tadi udah gue pindahin, kita gunakan lagi air radiator yang tadi kita kuras ya. Karena ini baru pemakaian 6 bulan. Karena optimalnya itu biasa 1 tahun sekali itu air radiator harus diganti. Kita tuang dulu.
Karena masih kurang, jadi gua tambahin lagi ya. Nah, ini sementara kita tutup ya, jangan dikerapin, tutup aja biar nggak masuk debu. Oke, kita ke belakang lagi. Nah, sebelum itu tuh, sebelum kita pas radiator kita nyalakan lagi mesinnya, kita pasang dulu ya bagian filter udara yang di atas itu. Tadi udah gue. Nah, sekarang kita akan menyalakan mesinnya supaya tadi tuh air radiator yang kita isi tuh bisa turun ke bawah lagi. Jadi udara-udara yang terperangkap bisa keluar dan kita bisa nambahin lagi ya sampai optimal. Oke, kita nyalakan mesinnya. Sambil dicek air radiatornya, kalau kuras tambah lagi sampai dia berhenti turunnya. Sampai udara yang terperangkap lepas semua. Air radiator udah selesai ya. Kita selanjutnya tinggal masang-masang bodi aja lagi ya. Mungkin cukup sampai di sini aja. Terima kasih sudah menonton tutorial ini, cara membersihkan filter oli dan juga cara menguras air radiatornya ya. Itu aja sedikit tips dari gua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.